Tidak sekali, tidak dua kali, tapi berulang kali, Yesus memberikan nasihat kepada murid-murid supaya senantiasa berjaga-jaga dan senantiasa waspada. Tentu ini menunjukkan betapa besarnya godaan, betapa besarnya tantangan itu yang harus dihadapi oleh murid-murid. Demikian juga dengan kita yang juga merupakan murid Tuhan. Kita pun mendapatkan peringatan yang sama supaya kita senantiasa berjaga-jaga, senantiasa waspada. Bukankah di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dicatat bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, sebab lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peringatan yang sama ditulis oleh Yesus dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kalau Petrus mengingatkan kita untuk berjaga-jaga dari iblis, Yesus mengingatkan kita berjaga-jaga dari cara hidup kita sendiri. Yang pertama, dia mengatakan, jagalah hatimu. Jagalah hatimu supaya jangan syarat dengan keinginan-keinginan duniawi, di mana salah satu di antaranya adalah pesta pora, kemabukan. Tentu saja keduniawian itu sudah nyata hari-hari ini, saudaraku. Manusia semakin hedonisme. Sudah lebih banyak orang memilih pergi kepada acara-acara duniawi daripada datang kepada acara-acara rohani. Kalau ada konser artis yang ternama, antri untuk membeli tiket. Tapi pintu gereja selalu terbuka, menanti satu persatu. Hanya satu persatu orang datang ke sana. Demikian kuatnya pesona dari keduniawian itu. Dan tentulah kita sudah tahu kesudahan orang-orang yang hidup dalam keduniawian adalah kebinasaan. Sebab Tuhan dari jauh-jauh hari sudah mengatakan, kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Tuhan dan kepada Mamon. Orang-orang duniawi identik dengan orang-orang yang mengabdikan hidupnya kepada Mamon, sebab hanya dengan memiliki Mamon, dia bisa memuaskan nafsu keduniawiannya. Dan yang kedua, hal yang Tuhan ingatkan kepada kita di dalam diri kita, selain daripada menjaga hati kita, yang kedua dia meminta kita untuk menjaga disiplin-disiplin rohani kita. Ayat yang ke-36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Disiplin-disiplin rohani kita, berdoa terutama, berpuasa, beribadah kepada Tuhan, itu semuanya membuat kita kuat menghadapi berbagai macam godaan-godaan itu. Ketika kita menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan, maka Tuhan yang memampukan kita. Ketika kita berdoa memohon kekuatan daripadanya, maka Dia yang menguatkan kita. Itu yang membuat kita mampu bertahan, bahkan menang dari berbagai macam godaan itu, saudaraku. Ingat baik-baik, dua hal yang Yesus ingatkan, cara untuk berjaga-jaga. Yang pertama, jaga hati ini, supaya jangan mudah jatuh kepada keduniawian, pesta pora, kemabukan, hedonisme. Ingat, di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6,
Hawa jatuh ke dalam dosa karena hatinya jatuh. Dia mulai mencintai. Dia berkata, buah itu menarik hati. Ketika kita berkata, pesta ini menarik hati, kekayaan ini menarik hati, wah ini nama besar menarik hati, awaslah, itu kita sudah masuk kepada perangkap keduniawian. Yang kedua, jaga disiplin rohani kita. Selantiasa disiplinkan diri kita untuk ada dalam disiplin-disiplin rohani, berdoa, berpuasa, menyembah Tuhan, beribadah. Maka itu akan membuat kita mampu bertahan, bahkan menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati saudara.